Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puspita Dwi Jayani dengan NIM 245100009. Dalam vlog edukasi ini, kita akan membahas tragedi Kanjuruhan dan pelajaran penting di baliknya. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas tragedi Kanjuruhan secara detail, penting kita pahami apa itu hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak-hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa memandang status, agama, suku, atau apapun. HAM bersifat hakiki, universal, dan tidak dapat dicabut. Artinya, tidak bisa diambil dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Salah satu hak paling fundamental adalah hak untuk hidup, berhak untuk menjalankan hidup mereka dengan selamat, aman, dan terlindungi keselamatan dari aparat pemerintah, termasuk ketika seseorang berada di acara-acara publik, seperti pertandingan sepak bola. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada 1 Oktober 2022 secara detail. Stadion Kanjuruhan di Malang menjadi tuan rumah pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Ini adalah langkah yang sangat penting karena Arema adalah klub lokal dan ribuan supporter yang dikenal dengan sebutan Aremania hadir untuk mendukung tim mereka. Pertandingan berakhir dengan skor 2-3 untuk Persebaya. Arema kalah. Setelah pertandingan, beberapa supporter Aremania masuk ke lapangan sebagai bentuk protes. Mereka melempari flare dan benda-benda lainnya. Di sini adalah titik kritis tragedi ini. Respon dari petugas keamanan, terutama Polri, adalah dengan menembakkan gas air mata. Menurut laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau DGIPF yang dibentuk pemerintah, ada 45 kali penembakan gas air mata. Jumlah ini sangat berlebihan dan jauh melampaui standar keselamatan internasional. Ketika gas air mata ditembakkan ke tengah lapangan dan tribun tempat penonton berada, terjadi kepanikan masif. Ribuan orang ingin keluar dari stadion, namun disinilah masalah infrastruktur terungkap. Dari 8 pintu darurat yang ada, hanya 2 pintu yang terbuka. Beberapa pintu bahkan terkunci. Akibatnya ribuan orang berdesak-desakan mencoba keluar dari satu tempat yang sempit. Orang-orang terinjak-injak, banyak yang kesulitan bernapas karena kombinasi dari kepanikan, tumbukan manusia, dan gas air mata yang masih menyerang paru-paru mereka. Dalam hitungan menit, peristiwa yang seharusnya terkendali berubah menjadi tragedi masif. 135 orang meninggal dunia dan 38 diantaranya adalah anak-anak. 584 orang lainnya terluka. Ini menjadikan tragedi Kanjuruhan sebagai tragedi olahraga paling mematikan di Indonesia, ketiga di Asia, dan salah satu yang terburuk di dunia. Komnas HAM pada November 2022 menyimpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM dengan menemukan 6 bentuk pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran hak untuk hidup. Sebanyak 135 orang meninggal dunia akibat penggunaan gas air mata secara berlebihan. Aparat seharusnya melindungi nyawa, bukan mengancamnya. Pelanggaran kedua, yaitu pelanggaran hak atas kesehatan. Lebih dari 584 orang terluka, termasuk cedera serius. Banyak korban mengalami sesak napas karena gas air mata kadaluarsa, menunjukkan minimnya perhatian terhadap keselamatan kesehatan masyarakat. Pelanggaran ketiga yaitu pelanggaran hak anak. Dari korban meninggal, 38 adalah anak-anak. Banyak anak menjadi yatim, piatu, dan mengalami trauma berat. Negara gagal memberikan dukungan khusus terhadap anak. Pelanggaran keempat yaitu pelanggaran hak atas keadilan. Proses hukum tidak menyentuh semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Hanya 6 orang dituntut, sementara aktor struktural belum tersentuh. Pelanggaran kelima yaitu penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat. Aparat menembakkan 45 tembakan gas air mata ke tribun dan tengah lapangan. Tindakan yang tidak profesional dan melanggar standar internasional. Padahal FIFA melanggar penggunaan gas air mata di stadion. Pelanggaran keenam yaitu pengabaian tanggung jawab oleh entitas bisnis. PSSI dan panitia pertandingan menjual 43.000 tiket untuk stadion berkapasitas 38.054 orang.
Mereka juga tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang semestinya. Melihat tragedi Kanjuruhan melalui nilai Pancasila, ada 2 sila yang jelas dilanggar. Yang pertama yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak dan martabat manusia tidak dihormati ketika 135 orang meninggal dalam peristiwa yang sebenarnya bisa dicegah. Negara yang menjunjung keamanan, kemanusiaan seharusnya mampu melindungi warganya. Yang kedua yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan kekuasaan terlihat ketika aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi penyebab kematian. Anak-anak kehilangan orang tua dan banyak keluarga kehilangan pencari nafkah. Ini bentuk ketidakadilan yang mendasar. Trauma dari tragedi ini sangat mendalam. Menurut Dinas Sosial Kota Malang, pemulihan trauma butuh lebih dari 3 bulan dan banyak korban masih mengalami stres berat, mudah menangis, hingga kehilangan fokus. Anak-anak yang menjadi yatim piatu atau yatim piatu tidak hanya butuh bantuan material, tetapi juga pendampingan psikologis jangka panjang. Trauma mereka berdampak pada masa depan, pendidikan, emosional, dan sosial. Tragedi 1 Oktober 2022 baru menjadi titik balik untuk membangun sistem yang lebih adil, aman, dan menghormati martabat manusia. Mari evaluasi total, perbaiki fundamental. Tragedi Kanjuruhan jadi pelajaran berharga untuk masa depan sepak bola yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jika konten ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.